Jadi guys, ketika kita berbicara tentang kasus kematian Eki dan juga Vina adalah sebuah kasus yang sangat rumit dan sulit sekali untuk kita bisa amati dan cerna karena banyak sekali bukti-bukti yang dibuat seolah-olah itu sebagai sebuah bukti valid. Contohnya seperti indikasi dan juga dugaan mengenai rekaman video kerjasama Pak Ibtu Rudiana dengan geng motor dan juga beberapa dugaan yang kita perhatikan dalam beberapa cuplikan-cuplikan video yang beredar, dan juga banyak yang mengklaim diri sebagai saksi mata dan juga saksi kunci di dalam kejadian kasus tersebut. Ada banyak sekali informasi-informasi yang disampaikan oleh beberapa mereka yang katanya itu adalah sebuah informasi yang dibuat atas kerjasama dengan Pak Ibtu Rudiana. Oleh karena itu, kenapa sampai kasus ini dari sejak 2016 dan juga sampai dengan 2024 sampai saat ini pun juga belum bisa dengan terang benderang untuk dibukakan kepada publik. Oleh karena itu sahabat Ruang Isa, ada sebuah sorotan yang sangat menarik dan geli menurut saya adalah kecaman Pak Rasman Arif Nasution kepada Pak Ibtu Rudiana. Dapat diduga kuat bahwa Pak Ibtu Rudiana lah yang memainkan skenario di balik kematian Eki dan juga Vina ini. Layak Pak Ibtu Rudiana itu harus dipenjarakan. Oleh karena itu mari kita simak dulu bersama video di dalam cuplikan berikut ini. Kita cek videonya. Dede itu menuding bahwasanya beliau itu disuruh oleh Rudiana untuk menjadi saksi dan dibuat konsep oleh Pak Rudiana sehingga dia mengikuti atas arahan Rudiana. Apakah itu benar? Nah, itu semua tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Tidak benar, Pak. Oke. Kenapa itu tidak benar? Apa yang mendasari sehingga itu tidak benar menurut saudara? Di tanggal 27 Agustus itu di malam kejadian itu Dede itu bersama saya, Pak. Jadi itu nggak ada yang namanya di setting sama Pak Rudiana, disuruh sama Pak Rudiana, itu nggak ada, Pak. Itu sudah dari kepribadian saya sendiri, Pak. Apa yang saya tahu saya ucapkan di situ, Pak. Oke. Ini saya dengar informasinya katanya tanggal 31 Agustus itu bahwasanya tidak ketemu dengan Rudiana. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Jadi tanggal 31 Agustus itu Aep sama Dede ada ya? Ada, Pak. Ada. Di mana Aep dan Dede pada tanggal 27 Agustus? 31 Agustus. 31 Agustus itu saya di Polres, Pak. Iya, gitu. Saya dipanggil ke Polres untuk dimintai keterangan di situ, Pak, oleh penyidik. Saya ingin tanya kepada Aep itu sekali lagi, apakah benar Bapak Rudiana itu menjemput saudara Dede ini agar dimintai keterangan, dan di dalam mobil katanya diarahkan oleh Bapak Rudiana agar dia menjelaskan ada aksi lempar-lemparan, kejar batu, ada pemukulan bambu dan lain sebagainya macamnya. Itu keterangan si Dede ini benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Rudiana. Keterangan si Dede itu tidak benar, Pak. Tidak benar ya? Ya. Sama sekali Pak Rudiana tidak benar. tidak pernah menjemput dia ya? Tidak pernah, Pak. Nah, dan tidak pernah Pak Rudiana mengarahkan dia ya? Tidak pernah, Pak. Oke. Nah, satu lagi, saya dengar itu saudara Aep kata dia ya, kata dia saudara Aep itu meminta dia untuk mengantar ke polsek atau polres ya gitu. Nah, terus tiba-tiba sampai di polsek, kamu jadi saksi gitu tadi gitu. Tidak benar itu juga, Nah, Pak. nanti kamu ikuti saya aja, nanti kamu bilang begini. Jadi dia mengikuti Aep dan Rudiana katanya. Benar nggak itu? Tidak benar, Pak. Itu semua bohong, Pak. Jadi nggak benar bahwasanya Aep mengarahkan Dede ini untuk memberikan keterangan ya. Tidak benar, Pak. Nah, pada waktu malam 27 Agustus 2016 itu Dede melihat nggak itu pelemparan itu dan kejar-kejaran itu? Melihat, Pak. Melihat ya. Jadi di tanggal 27 Agustus itu Dede itu bersama saya, Pak. Jam 10 malam itu saya kebetulan dirokok sama beliau, Pak. Kenapa kata dia tidak melihat? Sekarang dia bilang tidak melihat adanya aksi kejar-kejaran. Nah, di situ makanya saya sempat bingung juga sama Dede. Kok bisa dia bisa merubah keterangan
pas ketemu Deddy Mulyadi. Padahal beberapa bulan yang lalu itu dia sempat pernah diperiksa juga Pak oleh di Polres Karawang itu oleh dari Kapolda juga, cuman diperiksanya di Polres Karawang Pak. Seperti itu. Kalau memang Anda berani dan juga Anda tahu tentang bagaimana sebenarnya kesaksiannya yang disampaikan oleh Dede ini, ya kenapa Anda itu tidak berani dan juga tidak muncul ke publik untuk bisa mengklarifikasi, dan itu saja simpelnya. Kenapa Anda bersembunyi atau disembunyikan? Kecurigaan-kecurigaan inilah yang membuat kita tidak percaya kepada apa yang kamu tanggapi, kamu jawabi dari setiap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh Bang Fitra Ramadhani Nasution. Saya kira itu. Ya, supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita minta untuk hadir, dan saya kira Kabar Eskrim sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan percepatan. Saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, klarifikasi bahwa anak kami Mama Rizky masih hidup dan sudah menikah. Heboh kecurigaan bahwa Eki tidak tewas dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum bahkan sampai menyarankan untuk membongkar makam Eki demi mengungkap kebenaran dalam kasus Vina. Herwanto Nurmansyah mengatakan kecurigaan bahwa Eki sebenarnya tidak tewas sudah beredar di media sosial. Bermunculan lagi, apakah benar Eki anak Pak Rudiana menjadi korban 2016 lalu, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan tersebut bukan tanpa dasar. Menurutnya ada foto seseorang yang diklaim merupakan Eki. Foto tersebut kemudian dibandingkan dengan kondisi jenazah Eki pada tahun 2016 saat kasus Vina Cirebon. Dia menyoroti ciri fisik yakni kumis Eki. Perhatikan jenazah 2016 lalu Eki berkumis. Saya juga dikirimin gambar setelah saya lihat, oh iya kok ini berkumis ya. Sedangkan Eki anaknya Pak Rudiana itu tidak berkumis, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki selamat juga diperkuat dengan tingkah Ibtu Rudiana. Betapa tidak, di tengah kisruh kasus Vina itu Rudiana justru santai bermain badminton saat KUT Bayangkar di Polresta Cirebon. Apalagi beredar Rudiana main badminton. Alasannya butuh ketenangan, tapi lucu sekarang dia bisa main badminton. Menambah keyakinan masyarakat apakah benar sebagai orang tua bisa setenang itu dan diam 1000 bahasa, kata Herwanto Nurmansyah. Kecurigaan Eki masih hidup juga diperkuat dengan kesaksian Linda. Linda selama ini mengaku sering kesurupan arwah Vina. Meski akrab dengan arwah Vina, namun Linda justru bingung karena tak pernah melihat Eki di alam gaib. Ya, supaya lebih jelas dan membantu mempercepat penangkapan kita minta untuk hadir, dan saya kira Kabar Eskrim sudah membuat surat panggilan sehingga kita harapkan beliau bisa menjadi saksi yang bisa membantu melakukan. Saya tidak tahu dari mana sumber valid mengenai Eki sekarang masih hidup gitu ya. Tetapi sorotan terhadap Eki masih hidup ini kan menjadi informasi yang muatannya itu simpang siur di dalam pengamatan masyarakat atau khusus untuk netizen gitu ya. Dan siapa yang akan bertanggung jawab mengenai informasi soal Eki yang saat ini masih hidup? Dan hal itu pun juga disampaikan oleh Pak Ibtu Rudiana, tegas disampaikan bahwa Eki masih hidup dan sekarang sudah menikah. Hello, ini bagaimana mengenai informasi ini dan siapa yang bisa mengklarifikasi? Dan bagaimana mengenai tanggapan dari kuasa hukum Pak Ibtu Rudiana terhadap informasi ini? Ya, saya pikir ini penting dan juga perlu untuk disoroti. CCTV dari 2016. Masalahnya sama-sama ya teman-teman. Saya nggak bisa lihat wajahnya secara menarik. Jadi yang lama, yang dulu menangani perkara ini, jangan lagi ikut menangani perkara ini. Betul. Supaya fair. Dan menurut cerita di dalam
mereka ini. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain, unit yang lain. Ini pun dia unit narkoba sebenarnya, tapi menangani perkara ini. Jadi sebenarnya gak tepat menurut saya. Seharusnya Polri menugaskan petugas yang lain. Jangan ayah korban, orang anaknya dibunuh, bapaknya yang mengusut. Pasti tidak objektif. Saya tidak menuduh dia bersalah dan sebagainya, tapi pasti secara emosional itu pasti tidak bisa objektif. Tidak tepat. Jadi saya mohon kepada Kapolri untuk selanjutnya, meskipun Peggy bukan klien kami dan tidak ada ini, tapi termasuk untuk mereka ini karena diperiksa sebagai saksi, kalau boleh, mohon yang memeriksa itu jangan lagi ada orang-orang yang dulu menjadi penyidik, supaya tidak terjadi konflik, supaya ada keterbukaan. Ini nih yang menjadi sebuah pertanyaan besar di dalam benak kita sebagai masyarakat awam, sahabat Ruang Isu. Bagaimana mungkin seorang Pak Ibtu Rudiana melakukan persekongkolan terhadap para geng motor untuk melakukan pembunuhan kepada anak kandungnya sendiri? Ada apa? Apa sebenarnya masalahnya? Yang melatar belakangnya demikian, apa pemicunya? Nah, inilah yang bagi saya secara pribadi sebagai seorang awam yang betul-betul pandang dari sisi berperasaan, mustahil itu dilakukan, ya. Dan jujur saya tidak percaya kalaupun memang Pak Ibtu Rudiana melakukan demikian, membuat persekongkolan untuk melakukan pembunuhan terhadap anaknya, ya. Jadi terlepas dari setiap dugaan-dugaan dan juga sorotan CCTV yang dibukakan demikian, bagi saya ini perlu juga bagaimana pihak penyelidikan untuk penting membukakan dulu sebenarnya apakah demikian adanya atau tidak. Tai kucing Rudiana. Tai kucing Rudiana. Sumpah demi apa? Sumpah apa aja mau. Sumpah pocong mau. Ya sumpah 7 turunan mau. Tai kucing Rudiana. Tahukah kamu, kalau di belakang itu mereka seperti kita dulunya. Bernafas, makan, minum, marah, senang, susah, sedih, bahagia. Tapi sekarang mereka tertidur. Kita juga begitu. Nanti akan tidur. Mau pangkatnya merah, putih, kuning, rakyat jelata, mau pejabat, akan seperti itu. Maka ingatlah pada Tuhanmu, tidak ada yang abadi di dunia ini. Yang kau perbuat ada kau bertanggungjawabkan kelak nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua almarhum berjanji nggak mau sumpah pocong. Jadi aku takut. Aku mau dites aja. Aku juga takut sama pocong. Masa mau jadi pocong? Aku mau dites aja. Yuk, dengar aja, badanku panas. Aku nggak mau jadi pocong, mau dites aja. Aku takut. Aduh. Nggak apa-apa ya. Malumin ya. Amin. Setelah mencermati 2,5 bulan, bahkan 3 bulan kasus pidana ini, saya mulai mengkerucut ke satu pemikiran bahwa kalau ternyata, ingat ya, kalau ternyata kematian almarhumah Vina dan Eki melibatkan saudara Rudiana, ya, ini dalam pikiran saya ya, karena kasus ini makin tengkarut gitu. Kalau ternyata nanti putusan pada pasal ini melalui PK yang diajukan dan oleh Mahkamah Agung dinyatakan bahwa dia misalnya diterima PK-nya, lalu kemudian hasil pemeriksaan oleh Baris Krim Polri terhadap penyidik yang melakukan proses penyelidikan di Cirebon Kota 2016 dan Polda Jabar. Kalau ternyata itu besok mengkerucut kepada satu skenario termasuk dugaan melibatkan si Rudiana, maka saya yang pertama
yang meminta agar Eki Rudiana dihukum seberat-beratnya. Jadi semua sahabat Ronis, menurut hemat saya terhadap Pak Rasman Arif Nasution ini, dia sudah mulai bersikap netral. Dan dia menjunjung tinggi dan mendorong pihak kepolisian dan juga para penegak hukum untuk memproses kasus ini dengan seterang-terangnya apabila dugaan yang selama ini dituduhkan kepada Pak Ibtu Rudiana bahwa dia sebagai pemain skenario di balik kematian anaknya yaitu Eki bersama dengan Vina, dia mendorong kepada pihak penegak hukum dan juga para tim khusus penyelidikan perlu diterapkan hukum dengan seadil-adilnya dan harus Pak Ibtu Rudiana itu menerima hukuman yang seberat-beratnya. Hei, ada apa ini? Bukankah Pak Rasman Arif Nasution itu sebagai pembela garis keras Pak Ibtu Rudiana? Ada apa? Tapi terlepas dari itu, apa yang disampaikan oleh Pak Rasman Arif Nasution itu pun juga menjadi seruan publik bagaimana harapan kepada hukum Indonesia dan juga hukum harus ditegakkan dengan seterang-terangnya tanpa pandang bulu, gitu ya. Dan kita bersyukur bagaimana sikap tegas yang ditunjukkan oleh Pak Listio Sigit Prabowo bahwa Pak Ibtu Rudiana itu sudah dicopot dari anggota dirinya sebagai seorang polisi, gitu ya, dengan dorongan supaya Pak Ibtu Rudiana itu boleh menjalani proses penyelidikan dan pemeriksaan itu dengan lancar, dan kita berharap supaya masalah ini cepat selesai dan selesai dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.